Jadi kalau kita ngikuti kasus ini dari awal, kan saya jadi pengamat selama 4 minggu ini ya, mulai dari awal penggeledahan terkait dengan batu bara yang merugikan negara 5 triliun, kan sebenarnya disitulah predikat crime awalnya. Kemudian kan berkembang. Jadi kalau saya melihat kasus ini kan sudah benar-benar terang benderang. Dalam kasus baik tindak pidana korupsi yang ada 3 termasuk Krakatau Steel gitu kan dan Asabri ya. Kemudian tindak pidana pencucian uang. Ini kok saya melihat sekarang ya seolah-olah yang sudah terang benderang ditemukannya uang 500 miliar, ditemukannya emas 74 kilo ya, rumah ada pemiliknya, tiba-tiba ingin dijadikan film horor. Terlalu banyak jump scare-nya. Ya, terlalu banyak dramanya, termasuk tadi dugaan kematian, ya, termasuk kemarin yang terkait dengan adanya saksi yang dilindungi LPSK, seperti itu. Nah, kalau kita kembali lagi ya, bahwa dalam teori tindak pidana korupsi kan ada yang namanya follow the money. Follow the money itu kan dilakukan ketika dari saksi kemudian untuk menemukan uang. Tetapi kan uangnya sudah ada. Iya kan? Tinggal dari hulu ke hilir. Bentar, Pak. Kalau tadi yang disampaikan oleh Bung Sugeng adalah ada kasus besar Jiwasraya, anak perusahaan Krakatau Steel dan seterusnya yang dilokalisir, yang diduga oleh Febri Adriansyah dan mengambil keuntungan dari situ. Sekarang juga terjadi dalam kasus ini, dilokalisir dan nggak tahu kemudian, harusnya bisa dibongkar jelas terang benderang. Ya, tadi saya katakan. Betul, Anda menilai itu? Pelaku sekarang pun dilokalisir. Sekarang ini kan terlihat jelas lokalisirnya. Ya, dari sisi hanya 3 tersangka. Pertanyaan kenapa kasus Febri Adriansyah ini juga dilokalisir? Karena saya melihat ini kan pasti kasusnya ini bisa kemana-mana. Ingat loh, dalam teori kasus korupsi tidak mungkin korupsi dilakukan oleh segelintir orang. Karena korupsi itu terkait dengan tata kelola, ya, terkait dengan prosedur dari A sampai Z. Ketika ada satu yang tidak melakukan, ya pasti dia akan berteriak. Termasuk tadi kasus-kasus yang disampaikan oleh abang kita ini, ya, itu kan kasusnya sangat banyak. Artinya harus ada audit hukum, ya, terhadap kasus-kasus yang ditangani. Siapa yang melakukan? Ya, saat ini yang punya kewenangan tim 9. Oh, makanya Kejaksaan Agung, oke. Ya, kenapa tim 9 ini? Ya, saya ngelihat di sebagian besar adalah mantan KPK, jaksa yang pernah bekerja di KPK. Salah satunya adalah adanya suatu harapan supaya apa? Supaya kasus ini dibongkar seterang-terangnya. Karena kalau misalnya tadi kita bicara mana ketika kemudian FA menggugat praper secara formil dan sebagainya, saya pikir kalau untuk formil karena materialnya sudah dapat semua. Ada tentu lebih tahu. Saya juga kenal beberapa orang yang ada di tim 9 dan saya sepengetahuan saya bersaksi mereka orang-orang yang lurus. Betul ya? Betul. Tinggal bagaimana kemudian mereka bisa lurus nggak dalam kasus ini? Pertanyaannya. Pertama, ya. Betul juga. Betul. Independensi adalah penting. Mereka orang lurus, mereka orang baik, mereka orang hebat. Apakah bisa mereka melakukan apa yang ada di diri mereka untuk mengungkap semuanya? Skeptis ya. Skeptis, ragu. Oke. Simptom pertama itu ketika tidak dikenakan rompi dan diborgol, ya. Mereka terkungkung. Kalau menurut saya, tim 9 ini terkungkung. Iya, terkungkung. Ini apa, sementara juga Febri sudah nonaktif, Pak Jaksa Agung nonaktif lah, ya. Supaya mereka itu yang orang-orang memang yang kredibel bisa bebas bekerja, ya. Pak Jaksa, saya nggak mengatakan Pak Jaksa Agung itu salah terlibat, tetapi di depan mata dia sebagai atasan, kasus yang begitu banyaknya terjadi, dia punya tanggung jawab kelembagaan, ya, pengawasan, pembinaan, pengarahan kepada kinerja Jampitsus. Dia sudah tidak punya posisi moral lagi nih sebetulnya, ya. Tapi kan dia nggak terlibat. Loh, tidak terlibat tetapi dalam bentuk pengawasan tanggung jawab kelembagaan itu di depan matanya. Gitu loh, ya. Di depan Kalau matanya. seperti itu banyak dong pimpinan yang lain juga ada. Pada levelnya satu level nih. Oke. Pada satu level nih, ya. Kalau masih misalnya 2-3 level tidak. Ini pada satu level ya? Dan juga kapasitas profesionalismenya sama karena dia jaksa. Gitu. Ya, jaksa yang mengetahui bahwa postur
kasus-kasus korupsi itu akan selalu ada ketika kasus besar TPPU, ada pihak-pihak lain yang bisa diminta pertanggungjawaban. Ada pihak yang memang harus di depan matanya ada penyerahan uang 27 M yang dipublikasi, ya. Dan harusnya ada yang diminta pertanggungjawaban, uang itu punya siapa. Ini tidak, gitu loh. Ketika bawahannya mensortir, tidak kemudian menyidik orang yang berinisial D yang adalah mantan menteri, ini sudah kekeliruan kelembagaan. Dan tanggung jawab kelembagaan ada pada pimpinannya. Ini argumentasinya kami. Karena itu membantu komisi tim 9, seperti tadi saya katakan, Pak Jaksa Agung coba nonaktif lah. Dan tentu ini keputusan Presiden ya. Pak Presiden dengar ini. Kalau memang ini mau ditegakkan secara konsisten, ya seperti itu, begitu. Itu yang saya bilang. Saya potong dulu ya, Yud. Itu yang saya bilang, di banyak tempat itu risikonya terlalu tinggi kalau ditangani di kejaksaan. Harusnya? Iya, di KPK. KPK. Tapi kan mereka punya yang disebutnya sebagai kata-kata berwenang di dalam Undang-Undang 19 itu nggak digunakan wewenangnya gitu. Karena Anda bisa bayangkan kalau Anda punya wewenangnya nggak digunakan, itu Anda manusia macam apa gitu. Ya kan gitu kan? Karena di pasal 10 itu jelas itu kata-katanya berwenang. Satu dengan syarat 1, 2, 3, 4, 5 KPK syarat. punya wewenang. Iya berwenang, kata-katanya berwenang, mengambil alih. Bisa langsung mengambil alih? Iya. Tanpa diminta oleh siapapun? Oh iya, dia kan kalau dia baca kasus ini kan udah menulis dengan syarat 1, punya potensi konflik, 2, lama nggak selesai dari tahun 2000 berapa itu. Oke. Terus kemudian ada campur tangan pihak lembaga eksekutif, legislatif, judikatif dan seterusnya, itu udah Tiga-tiganya diduga ada? Ya, udah memenuhi syarat sebenarnya. Jadi maksudnya gini loh. Oke. KPK harus ambil alih. Yang disebutnya predicate crime, which is itu yang diminta oleh lawyer untuk dijelaskan. Sebenarnya predicate crime-nya udah terjadi. Tapi kemudian ketika awal kasus ini kelihatannya ya naik juga, kalau kita katakan ini nggak ada kaitan sama MBG ya. Ada aja, pasti ada. Itu analisis itu bisa kita bilang apa namanya yang analisis ya. Jadi maksud saya dari awal tuh udah kelihatannya crowded gitu loh. Terus MBG maksudnya tersangka yang ditangkap oleh kejaksaan. Kalaupun Mas Sugeng memberi ke KPK, dibaca nggak sama mereka? Dibaca nggak? KPK dia Pak. Kan lapor kan? Dibaca nggak sama mereka? Ya kita bertanya terus soal perkembangan. Ada lapor juga selain ke polisi ke KPK ada, juga? Ada dong. Waktu 2025 itu? Artinya 2025. laporan yang sama dia berikan. Kalau KPK. kalau Yudi ada di sana dibaca sama Yudi lapor saya tuh. Mainkan Yud, gua gitu. Saya tidak tahu kan itu hasil penyidikan walaupun kami diminta keterangan, data, informasi Oleh ya kan? KPK waktu oleh itu ya? KPK ya. Iya kan? Karena informasinya sama, Bro. Sama. Jadi gini, saya sepakat dengan Pak Saud, sepakat dengan beliau ya, bahwa sebenarnya kasus ini kan harusnya ditangani oleh KPK karena tidak ada konflik kepentingan. Ya, namun ya tentu kita bisa melihat pada malam itu kan saya melihatnya jadi malam yang apa ya? Jangan-jangan lawyernya juga lebih percaya ini kalau dikasih ke KPK. Karena malam itu kan kita bisa melihat Mas Aiman itu kan ada nama-nama KPK. Ya. Ya kan ada nama deputi, ya kan deputi penindakan, ada mana deputi supervisi. Yang sepengetahuan saya kalau mau ngambil alih memang harus ada deputi supervisi kemudian dikasih ke deputi penindakan. Ya. Tapi kan tadi zaman mungkin sudah berubah. Ya tiba-tiba namanya diangkat, tidak ada lagi di dalam kompres itu kan. Ya kemudian akhirnya kasih ke teman-teman kejaksaan. Tetapi Menghindar lah ya. iya, menghindar. Sebenarnya sempat di kejaksaan. Sempat di KPK. Bukan sempat KPK mau hadir pada malam itu, kan misteri. Waktu konferensi pers pengalihan kasus itu. Iya kan ada namanya. Oke. Iya orangnya ada pasti. KPK mau hadir. Ya, pasti ada di situ kan di dalam Cuma Polda. mungkin di belakang. Ya, cuman tiba-tiba kan namanya diangkat. Dan Iya. mereka nggak keluar. Dia kan menarik. Oke. Ya. Apa yang Anda baca di situ? Jadi pada waktu pengalihan dari polisi ke kejaksaan, nama-nama pimpinan KPK ada di situ. Bukan pimpinan deputi. Iya, deputi kan termasuk Ya. pimpinan lah ya. Ya. Oke, maksudnya bukan anggota dan Bukan, ketuanya ya. bukan, tapi Menarik emang. petinggi-petinggi KPK di sana ada. Iya. Namanya juga jelas. Tapi tiba-tiba namanya menghilang, orangnya nggak ada. Betul. Karena Kenapa? pada malam itu saya yakin bahwa kalau melihat ya dalam undang-undang KPK bahwa tadi ada satu yang menurut saya yang masuk ya. Kalau misalnya dikatakan ada korupsi belum terbukti pada malam itu. Ketika kemudian dikatakan berlarut-larut, ini kan baru berapa hari.
Tetapi yang masuknya adalah adanya dugaan intervensi, ya kan? Entah eksekutif, legislatif, yudikatif dan lain sebagainya. Supaya KPK nggak masuk. Iya, bukan. Jadi KPK bisa masuk. Makanya malam itu ada KPK. Oke, tapi kemudian faktanya nggak ada. Nah, ketika kemudian nggak ada, ini bagi saya sangat menarik, Oke, ya kan? apa yang terjadi? Bisa, ya ini KPK bisa menjelaskan apa kemudian KPK ngasih bendera putih atau KPK Kenapa ingin bendera menjadi putih? wasit, gitu kan? Kenapa? Ya mungkin KPK tidak mau terlibat jauh. Kenapa? Nah itu padahal itu kewenangan. Ini besar sekali. Karena Bisa dia udah bagian kemana-mana. dari pemerintah, agak Enggak, sulit. Kenapa? Ini besar sekali, bisa kemana-mana dan bisa menghancurkan KPK. Bisa jadi. Mungkin KPK sudah trauma.